Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Nizar dengan NPM 17184118999 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Suraraja Madura. Saya di sini akan menjelaskan proposal saya dengan judul Undang-Undang Perkawinan dan Pengaruhnya Terhadap Praktek Poligami. Saya di sini akan menjelaskan latar belakangnya. Praktek poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Poligami pada masa lampau banyak yang mempraktikkan di berbagai negara seperti Jepang, India, Afrika, Jerman, dan Prancis, Swedia, dan lain-lain. Sudah merupakan hal yang lumrah. Kemampuan dalam material dan libido merupakan dua hal pendukung yang melakukan perkawinan di poligami. Sejarah poligami di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang sangat memprihatinkan kaum wanita terjadi karena mudahnya orang melakukan poligami terhadap tanpa mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Seorang suami memaksa istrinya supaya diizinkan untuk berpoligami, membuat surat-surat palsu sehingga pada akhirnya berdampak pada perpecahan dan kebencian dalam rumah tangga. Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dihendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Undang-Undang Perkawinan 1974 merupakan upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit dengan syarat kumulatif meliputi kewajiban suami untuk meminta izin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami. Pengadilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada bab 7 tentang beristri lebih dari satu, pasal 41 sebagai lembaga hukum yang berkewajiban memeriksa persyaratan dari permohonan izin poligami mengenai alasan persetujuan dari pihak istri secara lisan dinyatakan di depan sidang. Adanya jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan tugas terakhir bagi pengadilan pada pasal 43 supaya memutuskan akan layak dan tidaknya suami yang hendak melaksanakan poligami. Setelah latar belakang, saya jelaskan ada dua rumusan masalah. Yang pertama, mengapa undang-undang perkawinan di Indonesia dipersulit, dan yang kedua, bagaimana pandangan fikih Islam terhadap poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Sumeneb, Kecamatan Kota Sumeneb. Dan yang kedua, tujuan formal. Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Suraraja Madura. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya hasanah keilmuan di bidang hukum keluarga mengenai masalah poligami. Dan yang kedua, secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang poligami sehingga tidak ada lagi kesalahan di dalam pelaksanaannya. Dan selanjutnya tinjauan pustaka. Di sini saya
menyebutkan dua, yakni yang pertama perkawinan. Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan wati atau bersetubuh. Sedangkan menurut Syed Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua itu ada poligami. Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus, yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligine yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gun berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri, yang berasal dari kata polus dan yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki. Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menggunakan istilah poligami yang sudah populer dalam masyarakat. Dan selanjutnya metode penelitian. Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Yang pertama, saya menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah yuridis dan empiris, yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada seseorang. Dan yang ketiga, sumber data. Ada data primer, dan data ini merupakan sejumlah keterangan dan fakta yang langsung diperoleh di lapangan. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dokumen resmi, dan Al-Quran. Dan selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama, studi kepustakaan, wawancara, populasi, sampling, sampel, dan terima kasih. Saya Muhammad Faisal Nizar dengan NPM 718411899, dan ini saya menyatakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Wiraraja.